Sumo. Saya taekwondo. Jadi dia 3 orang, badannya gede-gede. Jadi Saya bantu dia tuh. bantu. Sampai sekarang akhirnya saya Oh, temenan sampai sekarang enggak? Iya. Oh iya. Cowok tapi. Iya. Ya, sayang banget. Enggak usah dibantu kalau gitu mah, Pak. Kalau cewek tuh baru. Halo, selamat malam. malam. Kembali lagi di BBU, Bapak-Bapak United. Nah, segmen kali ini kita akan membahas tentang olahraga dari garda terdepan warga. Beuh, gila. Garda terdepan keselamatan warga, warga kampung, warga kota, warga mana aja, yang penting namanya warga. Oke. Oke, selanjutnya kita panggilkan aja ya Bapak penyelamat atau Bapak yang garda terdepan penyelamat warga kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eli. Nah, Bapak Eli ini merupakan seorang prajurit. Gue bilang prajurit, Pak. Prajurit atau panglima perangnya warga kita. Baik, Pak, kali ini gue pengen ngebahas tentang atau ngulik lebih dalam tentang karate. Siap. Nah, bukan cuman sebagai olahraga tapi juga filosofi hidup. Anjay. Nah, gue mau nanya, Pak. Iya, Pak. Bapak tuh suka olahraga nggak? Saya emang dari dulu suka olahraga bela diri. Bela diri? Ush, pas banget. Bela dirinya pasti sumo. Saya taekwondo sama silat. Taekwondo sama silat. Oke, berarti kita akan ngebahas tentang taekwondo atau silat. Ya. Oke, pas banget nih. Di segmen kali ini atau di episode kali ini kita akan bahas tentang olahraga bela dirinya Pak Eli. Oke, Pak, gue pakai contekan nih biar Siap. kayak di TV-TV Ya. gitu. Tolong prompternya dinaikin dikit dong. Oke. Boleh. Op. Oke. Nah, katanya Bapak kan taekwondo. Siap. Awal mula tertarik untuk mendalami taekwondo atau silat tuh kapan? Dari umur 15 tahun. 15 tahun tuh berarti SMA. SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 ya? Ya. Itu kenapa, Pak, awalnya? Kenapa bisa tertarik sama bela diri? Karena Apa Bapak bekas dipalakin dulu gitu? Atau dibully? kalau dibully sih enggak ya. Enggak, mana ada Tapi berani emang serem begini. Tertarik tuh karena bela diri itu dulu sempat itu nama teman sih disengin. Disengin. Wah, berarti semuanya itu dimulai dari kekerasan dalam pertemanan. Ya. Gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Dulu itu waktu sekolah itu sempat saya dikerjain, tapi emang saya dulu kan orangnya nggak pernah ngelawan. Oh, Emang pendiam diem aja. saya dulunya. Dari dulu tuh pendiam, nggak pernah ngelawan, nggak mau ikut cari masalah. Tapi kelamaan kok saya jadi kesel nih sama nih anak nih. Wih, terus? Kesel. Terus saya bilang saya coba belajar bela diri. Pas di rumah itu ada juga guru taekwondo namanya. Mau disebut boleh nggak juga nggak apa-apa. Ya pokoknya Adalah guru taekwondo. ya adalah guru. Itu di dekat rumah. Ya dekat rumah. Akhirnya belajar masuk belajar tuh sudah tuh sampai ban hijau, Habuk hijau. sabuk hijau. Saya udah belajar semua tuh. Saya coba tes tuh sama orang itu tuh yang suka ngerjain saya. Oh, langsung dites. Itu berapa lama, Pak, latihannya, Pak? Untuk sampai ngetes ke dia. Itu Ban hijau tuh tingkatannya apa aja sih, Pak? tingkatannya. Hah? Ya dia dari Ban putih. ban putih itu kan. Kalau karate kan ban putih, kuning, hijau. Kalau yang sama taekwondo juga sama. sama. Biru, merah gitu ya. Sama Oh, Pak. Dari awal pas saya udah belajar itu semua baru tuh karena dia suka iseng akhirnya saya ngelawan tuh sama wih, kaget dong dia. kaget ya. Dulunya cupu jadi suhu. Wih. Karena kesel juga Pak lama-lama kalau kita udah mengalah diem digituin terus. Akhirnya ya udahlah saya hantem. Berontak tuh ya. Antem kalah dong dia. Kalah Pak. Yo, jadi
awal mulanya itu emang karena dibully atau diisengin sama Iya, temannya. suka disengin. Jadi Padahal saya orangnya nggak pernah iseng sama orang. nggak pernah iseng. Nggak pernah iseng, Pak. Isengnya sekarang Pak ya. Dulu sih nggak iseng. Ini orang iseng yang diisengin orang jadi iseng. Emang saya dulu emang nggak pernah bergaul, Pak. Di rumah aja, Pak, nggak pernah kemana-mana. Di rumah aja, nongkrong aja pun nggak pernah dulunya. Masa? Iya, Pak. Wih, Iya, saya jujur aja saya emang nggak secupu pernah. itu? Iya, nggak pernah. Paling di rumah aja nggak pernah kemana-mana. Nah, sejak pas umur 25 tahun baru tuh bergaul. umur berapa? 25 tahun. 25 tahun. Lama juga ya. Bergaul. Iya, baru bergaul tuh, ngumpul-ngumpul, diajak teman. Ya, udah mulai itu udah tuh, Pak. Udah mulai wah, beringas. Udah mulai beringas. Minum minuman keras gitu ya. Menodong. Menodong. Oh, menodong enggak? Kira Amit-amit. menodong gitu kan. Nah, jadi menarik. Jadi menariknya itu adalah dari seorang Bapak Eli yang biasa-biasa aja atau yang dibully orang-orang terus lalu belajar bela diri dan akhirnya jadi seorang pendekar. Anjay, punya kapak geni nggak Pak? 212. Di sini boleh ngomong jorok agak sih? Boleh, Bang. Boleh ya? Boleh. Jorok. Oke, nah Bapak kan di taekwondo. Terus katanya ada silat juga. Berarti after dari itu belajar silat atau Ya, bareng? Silat. Nggak, dulu itu sempat di ini juga ada satu RT juga namanya. Di perumahan juga? Iya, satu Jadi komplek. perumahan Bapak tuh sebenarnya perumahan pendekar ya? Kayak ada taekwondo, ada silat, apalagi Ya, gitu sumo kan. ada sumo. Ada. Ada. Ada, Pak. Kalau semua sih nggak ada. Emang ada Sumo nggak ada Pak. taekwondo, ada yang ngajarin taekwondo, ada yang ngajarin karate, silat. Oh, tapi itu bentuknya perguruan gitu ya? Bareng-bareng nggak Bapak nggak diajarin sendiri itu? Enggak. Kalau saya diajarin sendiri Pak. Belajar sendiri aja Malah mukul-mukulin saya tembok. sering kebanyakan nonton film tuh, Pak. Jadi ikut gerakannya. Iya benar. Itu saya pelajari tuh gerakannya. Saya juga belajarnya waktu itu film Jackie Chan. Tapi bukan bela dirinya, manjat-manjatnya. Loncat-loncatnya. Akhirnya ya begitu, bonyok sendiri. Kita yang loncat, kita yang bonyok. Nah, di taekwondo berarti otomatis kan Bapak ikut perguruan gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau di karate biasanya ada komite gitu kan. Iya. Nah, kalau taekwondo berarti Bapak ikut ikut kompetisinya atau tandingnya gitu ya. Kalau tanding ya ikut antara kayak Antara kampung, enggak lah. bukan perguruan. Iya, perguruan. Antar perguruan. Nah, kalau boleh tahu itu di daerah mana sih Pak, Bapak? Flores kah? Enggak, Celilitan, Pak. Celilitan. Oh, dikira di timur berarti Bapak Enggak, Pak. asli Kan kelahiran Jakarta, Pak. kelahiran Jakarta. Tapi Bapak ini logatnya ini ya. Apa? Ketahuan Kental deh banget. kalau logatnya ya. Iya, logatnya kental Iya sih, banget. Pak. Padahal lahir di sini ya. Padahal saya juga jarang loh kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Kayak paling ya bahasa-bahasa Jakarta udah, tapi emang karena ikut dengerin ini kali. Oh, banyak teman. Enggak juga, Enggak juga. keluarga gitu. Oh, keluarga. Karena suka datang ke rumah jadi ikut-ikut bahasa. Oh. Nah, balik lagi Pak. Bapak pernah ada pencapaian di taekwondo nggak? Contoh misalnya juara apa gitu, atau hanya ikut pertandingannya aja? Pertandingannya aja semua. Pertandingannya aja ya Pak ya. Iyalah, karena Bapak Eli ini nggak sombong guys, jadi nggak perlu apa itu menang ya Pak ya. Iya. Biarin aja orang menang, pukulin aja, pukulin gitu. Yang penting Nggak ikut pertandingan dipukulin aja. juga. Oh enggak ya? Yang Pukulin penting tangkis gitu. Baku hantam dulu kecepatan kaki ya. Nah, Pak, kita balik ke profesi Bapak ini kan mewajibkan atau sebenarnya emang mewajibkan profesi Bapak untuk bisa bela diri. Iya. Gitu. Karena kan yang tadi saya bilang garda terdepan sebuah perumahan atau komplek atau garda terdepannya warga lah, gitu kan. Nah, udah berapa lama Pak jadi profesi sekarang? Ya, 15 tahun? enggak 5 tahun. Oh 5 tahun. Sebelumnya apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ya masih serabutan lah, Pak. Serabutan. Dulu sempat ikut temen juga sih dagang. Oh dagang. Ya, Oh. pondok kelapa gitu, bantu-bantu teman. Kelapa. Pondok kelapa. Oh pondok Pondok kelapa. kelapa, Pak. Jualannya di pondok kelapa. Jadi bantu-bantu. Oh berarti
sekarang ini udah nemuin passionnya dong ya. Iya. Udah nemuin passion, bisa bela diri, terus body juga oke, seger, bugar, terus menjaga keutuhan warga. Iya. Warga aja nggak pakai negara. Oke, selanjutnya. Sekarang kan banyak bapak-bapak yang sibuk kerja nih Pak. Iya Pak. Sedangkan bapak kan olahragawan banget nih. Dari badannya udah kelihatan beda banget sama saya nih. Saya kan badannya lembek. Kayaknya sama Pak. Tawa lu pada. Kayaknya sama Pak. Bapak karena pakai hitam-hitam kali ya? Saya Ini hitam-hitam kan juga bajunya cuman aja lebar Pak. saya ini ngebahasnya olahraga tapi hostnya montok banget ini. Nah, menurut Bapak nih ya, bapak-bapak ini udah pada sibuk kerja, bapak-bapak yang nonton di situ Iya, banyak yang sibuk kerja, bisnis, usaha dan lain sebagainya, kerjain bini gitu-gitu kan. Menurut Bapak, apakah taekwondo atau silat atau olahraga bela diri itu bisa jadi solusi efektif gak untuk ngelola stres? Menurut Bapak? Iya sih, kalau menurut saya iya. Iya. Jadi buat ini kan. Buat healing dari stresnya mereka gitu. Iya sih, banyak sekarang warga atau bapak-bapak yang pulang kerja disempetin buat ikut muay thai dulu gitu Karena kan. perlu sih Pak kalau untuk bela diri itu, karena kenapa, kalau kita buat jaga diri kita juga Pak. Betul. Buat jaga diri kita Apalagi- juga, kita juga namanya kita nggak tahu di jalan apa bagaimana, apapun kita kayak jaga perumahan gini kan, Benar, menghadapi penjahat Betul. malam pun. betul. Nah, kalau menurut Bapak, bukan kalau menurut Bapak ya. Ceritain dong Pak, kira-kira ada nggak pengalaman selama 5 tahun ini Bapak menjadi security? Ada pengalaman, kita masuknya pengalaman negatif deh Iya. yang Bapak terima. Kira-kira ada nggak? Kalau untuk menghadapi itu belum ada sih Pak, tapi selama saya jaga di Halim itu ada sih, hampir sempat terjadi, tapi karena ngelihat saya kali ya, Wih, udah serem ya. udah ini duluan kali. Udah takut duluan. Iya. Iya sih Pak. Emang rata-rata saya aja waktu Karena emang ada 2 orang depan motor tuh, ada 2 motor, satu orang, 2 orang, satu motor 2 orang. satu motor 2 orang, maksudnya maling. Iya, Maling motor. enggak juga karena di depan pagar kita tuh Pak. Oh, Memang. Nah, tapi pas saya lihat, saya keluar dari pos, saya lihat begini dia langsung jalan. Tapi saya pantau dari CCTV. apa nih yang kaca ini nih, bulat nih yang gede nih. Oh, kaca pojokan. Ya, jadi saya lihat dari pos nih, saya Pojokan. Ya. ngelihat dia pojok sana berhenti. Tapi dia tetap saya pantau terus dari kaca itu. Oh, berarti kacanya di sini, mereka di sono. Iya, Oh, jadi kelihatan kan tuh. madepnya di jalan sana. Jadi saya bisa lihat dia. Nah, nggak lama dia putar balik, saya langsung di depan pagar. Saya liatin aja. Saya tahu dia maksud dia apa, saya tahu. Gitu. Makanya saya waspada juga, dan saya juga siap sesuatu juga kayak pentungan gitu Pak. Pentungan. Iya. Oh. Dan Jadi pentungan itu juga saya umpetin. Ya ini kita, karena juga pernah tuh ada teman juga terjadi begitu, itu bawa senjata dia. Jadi Tajam gitu. Bapak masih perlu senjata ya buat jaga-jaga. Ya paling kalau saya sih yang penting ada kayu panjang 1 meter ya. 1 meter. 100 meter nggak mau Pak? Nggak mau Pak, itu Sodok kayak dari sini. 1 meter aja udah cukup Pak, kita 1 meter ya. 1 meter aja udah cukup Pak buat ngadepin ke orang itu. Beh, emang jago sih taekwondo. Nanti ini Pak ada teman saya, dia mau nantangin Bapak tuh, namanya Rizky. Dia Saya tuh gini aja deh langsung deh. dia emang jago bela diri judo. Itu udah bahaya. Judo. Pak. Itu banting aja Pak. Banting aja serem banget. Bantingannya serem memang. Dia emang suka ngebanting, kadang ngebanting piring, kadang ngebanting gelas. Pokoknya kalau nggak dikasih jajan sama maknya dibanting-bantingin barang di rumah tuh. Saya pernah tuh ngadepin ya. Nah, ini seru nih geng. Ngadepin waktu pertandingan tuh di Ciracas. Ah. Orangnya gede. Oh, Rizky tuh. Lebih gede dari Mas Rizky. Oh, lebih gede. Oh, terus Ditendang nggak mempan. dia tendang nggak mempan. Iya, maksudnya nggak goyang gitu. Ah. Padahal saya kencang tuh, nggak goyang. Ditanam kali ini, ditanam. Tancap di tanah.
Terus gimana cara ngalahinnya? Ya udah saya cari gimana nih orang ini bisa rubuh nih. Hah? Oh, saya tahu kelemahannya. Oh, saya hantam dari sini. Oh, saya kira bapak tendang kantong kemihnya. Kantong Hantam kemihnya dari- tendang. Tapi Baru kalau goyang itu. kalau pertanian gitu nggak bisa nendang kantong kemih, nggak bisa pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Iya, Pak. Padahal Bahaya itu, Pak. bahaya sih emang. Bahaya, Pak. Kalau misalnya kita ngomong tadi bapak ngebahas tentang emosi. Nah dari taekwondo itu kita bisa ngontrol emosi nggak sih pak? Bisa sih, Pak. Bisa ya. Itu tergantung dari diri kita sendiri, Pak. Asal jangan terlalu ini aja, jangan terlalu emosi lah. Kalau bisa perlu dikontrol, karena kalau untuk menghadapi latihan kayak pertandingan gitu nggak usah pakai emosi. Kalau kita tenang, insya Allah pasti bisa, Pak. Oh gitu. Yang Iya sih penting pak. kita caranya dia aja, kita lihat nih gerakannya dia bagaimana. Benar. Karena emang yang teman saya pernah ngomong nih, teman saya pernah ngomong kalau kita yang belajar bela diri kontrol emosi malah lebih bagus. Iya, Kenapa? lebih Karena bagus. kan kita terlatih. Iya, Kita terlatih. Iya. Terus kita juga nggak sembarangan buat ngehajar orang. Misalnya Iya. kita kan dilawan sama orang atau ditantang sama orang lah gitu. Nah, Iya. kita bisa kontrol emosi karena dengan alasan terkuatnya adalah kita nggak mau si lawan kita kenapa-napa. Iya, kebanyakan kan orang kan kadang-kadang kan suka ngetes kan. Iya. Suka ngetes, wah nih anak nih kayak misalnya nih teman saya, lu kan jago taekwondo, ayolah. Karena bukan soal masalah taekwondo, itu nggak sembarang, karena itu latihan bela diri itu karena buat menjaga diri kita, Betul. bukan untuk menyombongkan. Betul. Bentuknya berarti defense bukan attacking. Gitu, Bapak-bapak. Nah, kayak misalnya di jalan gitu kan, di jalan kan banyak sering banget emosi nih. Nah, orang-orang yang udah belajar bela diri atau emang mendalami bela diri itu emosi lebih terkontrol. Ya, Gitu tapi kan. selagi kita ini mah yang diam aja, Pak. Iya. Tapi kalau dia udah mulai main tangan, Berarti misalnya contoh nih, Bapak lagi bawa mobil, ditabrak aja tuh. Diem aja ya, gak? kalau diam ya paling dia gimana nih, Pak? Terus dianya nyolot gitu. Kalau dia nyolot ya, nah, Bapak kan salah. Bapak nabrak saya. Bapak kalau misalnya udah emosi banget nih, berarti pasti Bapak milihnya biar gue dipukul duluan deh, baru habis itu sikat. Gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Ya. Atau Bapak masih tahan emosi nih? Ya paling saya tahan emosi, Pak, karena kalau dia ini ya Bingung harus juga sabar ya. juga sih ngadepin Iya orang benar. itu, Pak. Lagian juga serba salah karena kan yang tadi saya bilang seseorang yang belajar bela diri mereka lebih terlatih Iya, kan, terlatih, mereka karena badannya. kita nggak sembarang juga. Kalau Iya. kadang kan banyak sih orang yang ikut taekwondo itu kadang-kadang sosok jago. Kebanyakan kan gitu juga ada. Ya. Oke. Siap tuh bapak-bapak yang di jalan yang sering emosi, jangan sosokan emosi dah. Nanti misal bapak nih ketemu sama lawannya yang emang ahli bela Nah, diri, itu kita nggak tahu. iya. Sedangkan bapak nggak bisa bela diri atau emang ininya aja nih, nyalinya aja kenceng. Banyak tuh di Instagram tuh saya lihat tuh nyalinya oke, dar der dor, tapi pas kalinya disamperin ya Ciut. ayam sayur. Apa yang lagi viral lu? Namanya ayam sayur. Ya, hai. Oke, Pak, ini kita ada pertanyaan dari followers kita nih. Siap. Anjay. Followers kita udah nanya. Nah, ada pertanyaan dari Bang Ruslan @yahoo.com. Pak, ada jurus gak buat ngusir nyamuk? Kalau untuk ngusir nyamuk kayaknya nggak ada deh, Pak. Pak Ruslan, gini Pak ya, lo mau jago apa juga, tetap aja lo diem dintut nyamuk. Pertanyaannya ada ya, jurus buat ngusir nyamuk ada gak? Ada Pak. Bapak pakai merek lagi. Nah ini juga ada pertanyaan dari Ibu Musrida di daerah Petukangan. Tahu tuh. Kalau Bapak bisa menggunakan jurus karate Ya. untuk memecahkan suatu masalah, Ya.
Masalah apa yang akan Bapak selesaikan? Contoh, kemacetan atau antrian. Ya, pertanyaannya ini baru episode berapa? Musrina sabar, Musrina. Ibu petukangan, tolong. Kalau Bapak bisa menggunakan jurus karate atau taekwondo untuk memecahkan suatu masalah di dunia ini, masalah apa yang akan Bapak selesaikan? Contoh, kemacetan atau antrian. Kemacetan gimana caranya lo pakai taekwondo? Lo tendang-tendangin itu ban orang. Iya. Gimana, Pak? Apa kita nggak usah jawab aja? Kayak gitu. Hah? Kan Kalau bingung kayak orang. gitu mah mesti sabar Pak. Sabar aja. Namanya di jalan itu ya, namanya macet mau bilang apa Pak? Masih kita harus emosi. Oh. Nggak mungkin lah Pak. Ada tuh, berarti kata-kata bapak-bapak yang viral tuh, dia lagi megang kopi terus bilang, sabar aja ya. Sabar gak enak juga. itu tuh. Itu kan kita namanya dites. Namanya di jalan. Enggak dites, kita yang dites berdua nih sama ibu ini nih. Ada aja. Tes kesabaran nih. Nih, kayak nih pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari warga nih. Nah, dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ini makanya ibu-ibu, ini kan acara bapak-bapak ya. Ibu-ibu nyasar aja kemari. Ini juga tim kreatif mau aja lagi masukin di sini. Kan gue bingung jadinya. Ini acara bapak-bapak. Bapak-bapak United. Masuk. Yoi. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak XXX. Dia nggak mau disebutin. Pasti dia pengedar film porno. Kalau cuma ada 2 nih bahan latihan. Ini parah lagi bang. Bapak XXX, Bapak mending nyebarin video porno aja ke gusananya kemari. Kalau Bapak cuman ada 2 bahan latihan buat karate, Bapak lebih pilih mana? Kulkas kosong atau tumpukan kain yang belum disetrika? Bukan kalau kulkas bagus. Kulkas kosong tuh apa? Kulkas besar, bekas apa yang nggak dikasih duit sama bini lo buat belanja? Kita buat belanja taruh sayuran Pak. Iya. Jawab Pak, Bapak pilih mana? Kulkas kosong atau tumpukan kain yang belum disetrika? Kulkas kali ya Pak. Kulkas kosong ya Pak. Saya lebih baik mukulin bapaknya yang nanya. Tak bisa sabar. Ini episode baru ini. Nanyanya udah aduh. Udahlah segmen tanya-tanya kayak gini kagak usah lah. Nanyanya kagak ada yang benar. Nah, pertanyaan kita berikutnya. Siap. Pernah gak Pak kepake gimana sih ini? Oh, pernah kepake gak Pak taekwondonya di kehidupan sehari-hari selain dari kompetisi? Contoh berantem sama orang, Bapak gebugin orang, Bapak benci Enggak sama sih. orang gitu. Kalau saya pernah pakai itu, pernah Pak. Kalau Pernah. untuk pakai itu karena lindungi ya ada orang jatuh di palak Pak. Ya di palak. Nah, pas posisi emang saya lewat itu. Bapak yang malah. Orang Oh, kirain Bapak yang malah. Bapak ngebantuin. Jadi Ya, posisinya Bapak lagi ngeliat. ya posisi lagi lihat karena kasihan juga ya tuh orang itu ya. Udah tua apa ibu-ibu? Enggak sih, masih muda. Masih muda? Iya, masih muda. Yuda tuh Pak. Siapa Yuda bang? Jadi dia Ada. kayak di udah diginiin gitu. Oh iya, di pinggir jalan. Iya, tapi dia 3 orang itu Pak. Dia 3 orang, malah 1 orang. Iya. Anjir. Nah, posisi itu emang saya pas lewat, saya bilang, kenapa kasihan juga nih orang nih diginiin. Saya bilang, bang, kenapa bang gituin? Udahlah jangan berantem bang. Kamu masih ikut campur, bukannya ikut campur bang. Abang bertiga, dia sendiri. Kalau berani jangan keroyokan bang, satu-satu aja. Beuh, keren lu Pak. Terus? Lu mau ikut campur? Ya kalau abang ini saya terima, ayo. Ih, lo jual gue beli bro. Iya. Asik. Terus? Udah tuh saya hadapin 3-3-nya. Hadapin 3-3-nya. Bapak 3 lawan 1. Iya. Menang Saya Pak? hadapin. Menang lah Pak. Buat apa latihan taekwondo? Gila Kita nggak tuh. bisa Latihan, hadapin tepuk tangan guys. Tuh, latihan biar kalau digebugin orang kagak bonyok sendiri. yang penting kecepatan aja gerakan. Benar. 3-3-nya Bapak dikeroyok, Iya, Bapak menang. ya, main Pak, yang satu agak 2 orang tinggi tuh Pak. Tinggi. Iya, tinggi kayak dibilang kayak Adalah kayak Dana lah tingginya, tapi badannya berisi semua. oh, Nggak terlalu saya hadapin 3-3. hadapin. Gila. Segede saya gak? Agak sedikit lah. Sedikit. Wah, Kayak masih udah gitu lah. oke Mas sudah kecil itu mah Pak. Nyali gede Tapi saya dulu masih badan masih kecil. Oh, Pak. badan Bapak masih kecil ya. Nggak terlalu gemuk. Gila, si Eli kecil, anjir. Emang saya sampai itu ya umur taruhlah 38 37 tuh orang gitu.
Jadi dia 3 orang, badannya gede-gede. Jadi saya bantu dia tuh bantu. sampai sekarang akhirnya sama saya udah. Oh, temenan sampai sekarang enggak? Iya. Oh iya. Cowok tapi. Iya, Ya, sayang banget. Enggak usah dibantu kalau gitu mah, Pak. Kalau cewek tuh bare. Saya lu bang. Gue mah gitu. Ada yang gini gue. Jangan kan cewek yang di apa namanya? Udahlah, enggak usah. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Siap. Udah berapa menit sih? Udah pertanyaan terakhir aja gua. Banyak dah. Banyak ya? Ya udah. Ada nggak tips buat bapak-bapak untuk mulai olahraga? Buat bapak-bapak di belakang layar sana yang malas olahraga. Nah kalau kayak begitu ya tergantung dari bapak-bapaknya nih. Tapi lebih bagus ya ikut bela diri karena kenapa buat jaga diri kita juga Betul, buat betul. bapak-bapak itu. Betul. Karena kan nggak mungkin pasti kita paling berantem kalau yang nggak tahu ini kan paling pak Bener, yang nggak tahu gitu teknik. doang. Iya nggak tahu teknik. Nah Gitu-gitu tuh. Kepala di mana, tangannya di mana. tapi kan kalau kita tahu teknik kan enak pak. Betul. Betul. Ya kan Betul. ngadepin itu nggak langsung. Kita bisa dapat Iya timingnya. dapat timingnya. Kita bisa dapat kuda-kudanya, langsung Ya cat. itu harus sih karena buat diri kita juga pak kalau kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu namanya di jalan kan Betul, betul. orangnya. Jadi kan kalau kita punya olahraga bela diri itu kan manfaatnya buat manfaat diri kita juga, Oh, buat lindungi benar-benar. diri Berarti kita juga. ada beberapa manfaat. Sehatnya dapat, Iya. bugarnya dapat, Betul. terus defensifnya juga dapat ya, Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi, Pak, Bapak semua, di bela diri itu bukan untuk menyerang tapi untuk menjaga diri atau Ya, defense gitu, menjaga Pak ya. diri maupun kalau nanti ada orang apa tahu kita bisa bantu yang lagi di ya namanya kita di jalan kan Betul. pasti ada lah pak. Ya sih, betul. Oke. Ada lagi nggak, Pak? Kira-kira yang mau disampaikan untuk bapak-bapak di luar sana? Ya, itu aja harus Mulai Belajar. olahraga. Betul, Bela diri. mulai olahraga karena sekarang di kehidupan sekarang ini apalagi olahraga itu hidupan sangat di penting. Jakarta ini kan keras. Gila. Keras ini nih. Keras. Betul, betul, Harus betul. buat Tuh. jaga diri kita juga. Elise Kita Quotes. menghadapi penjahat itu Betul. kita harus paham menghadapi orang itu. Penjahat. Udah nggak usah. Saya mau bahas-bahas yang lain. Bang, mau nanya bang. Ya, Boleh nggak bang? boleh dong. Boleh dong. Dari siapa di mana? Dari Ahmad di Hambali. Hah, Hambali. Ahmad Hambali. Hei. Gimana, Mat? Kalau misalnya gua taekwondo nih bang, Yuk, kan nanti dikasih pelajaran teknik tuh bang. pelajaran teknik. Kira-kira gua bisa dapat pelajaran teknik mesin nggak bang? Enggak, Bapak Hambali mau dipukulin aja gak? Itu belajar aja teknik bisa. Mesin cuci no, belajarin. Kulkas di rumah belajar. Tuh, pertanyaannya, teknik mesinnya. Tuh, bisa Ada- nggak ada ada pelajaran aja teknik mesin? Ini Bapak samperin pukul Pak belakangnya. Warga ada pertanyaan lagi nggak? Pokoknya di belakang kamera ini warga ada 425.000 Masehi. Bang mau nanya bang. Boleh dong. Ini bang dari Retno Kusuma. Ya, tapi suaranya cowok. Hei. Oke. Nih bang, mau nanya nih. Ah. Kalau belajar taekwondo, dia belajar motong juga gak bang? Bagaimana? Belajar taekwondo bang, Ah. belajar motong juga gak tuh? Ya enggak lah. Taekwondo belajar motong. Iya bang, potong daging misalkan. Lu taekwondo apa chef? Buset emang. Dari jurusan tata busana kayaknya itu. Semoga. Kayaknya itu Oh, tata boga ya? tuh kayaknya. Jadi chef aja udah. Mm-mm, Biar potong daging. Udahlah kagak usah nanya-nanya lagi. Tanyanya sama aja kayak ibu-ibu yang ini nih, nanya apa? Jurus buat ngusir nyamuk. Ada jurusnya buat ngusir nyamuk. Apa tuh bang? Kagak usah Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Eli. Sama-sama, Kita Bapak. sangat banyak masukan dari Pak Eli nih gimana pentingnya bela diri di kehidupan kita sekarang. Oke, Bapak-bapak United, sekian dari obrolan santai kita di tengah malam ini sambil nemenin Pak Eli untuk jaga-jaga di perumahan kita. Jangan lupa kalau ada yang nanya-nanya kayak gue ngomong apa sih? Kalau ada yang nanya-nanya kayak bapak-bapak ibu-ibu yang rusuh di sini, langsung kok
Langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu selamat malam. Salam Bapak-bapak United. Pas banget gerimis.